sangat bersyukur pada pagi hari ini. Minggu kedua bulan September pada saat ini, banyak peristiwa yang kami lihat di sekitar kami, khususnya mengalami suatu kebanjiran dari hulu sampai ke hilir. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjaga, melindungi seluruh masyarakat Gunung Mas. Kami percaya Tuhan melalui peristiwa ini ada hal yang bisa kami lihat secara positif, bahwa keberadaan kami hari ini masih ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Kami berdoa supaya secepatnya surut. Kami berdoa juga melalui peristiwa ini pemerintah bisa melihat untuk memperbaiki, bahkan juga untuk menjaga lingkungan, khususnya hutan di Kalimantan Tengah ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang akan menggerakkan setiap orang-orang berpengaruh untuk memperbaiki ekosistem hutan di Kalimantan Tengah ini. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami tetap semangat, kami tetap antusias, kami tetap bersyukur di hadapan Tuhan, karena melalui semua peristiwa ini Tuhan masih melayakkan kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ini ucapan syukur kami yang tidak akan pernah berkeputusan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur hari ini kami menerima firman sebagai tuntunan, sebagai dasar, bahkan sebagai hal yang paling utama dalam setiap hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Lebih semangat lagi katakan amin. Saya persilakan duduk kembali. Baik, shalom Bapak dan Ibu dan saudara yang terkasih. Kalau memang tidak ada hal yang penting untuk Kepalangkaraya, ditunda dulu karena memang sangat dalam. Kemarin banyak mobil terjebak di banjir sehingga mereka mau mundur tidak bisa lagi. Akhirnya mereka menunggu sampai kering, tapi ternyata belum kering-kering. Baik, kita akan membahas firman Tuhan Yohanes 17 ayat 15 ya. Yohanes 17 ayat 15. Yohanes 17 ayat 15. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Sekali lagi yuk baca bersama-sama. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Halo, shalom, amin. Keep on fire, tetap menyala. Bahkan di musim hujan seperti ini pun rohmu harus tetap menyala. Amin. Rohmu harus tetap menyala-nyala. Nah, kalau kita membaca Yohanes 17 ayat 15 ini, itu tentang perikop di mana Yesus itu berdoa pada murid-muridnya. Coba perhatikan. Yesus, dia sudah sebagai Tuhan. Yesus, dia yang punya semua. Yesus yang mengerti semua dunia ini. Dan Yesus juga yang memahami bagaimana kondisi murid-muridnya pada saat dia menerima, pada saat mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Apalagi menjadi status seorang murid. Yesus paham. Tapi satu hal yang harus kita belajar, Yesus sudah sebagai Tuhan, tapi dia juga masih berdoa. Halo? Amin. Amin. Rasanya sangat lucu kalau kita sebagai orang percaya tidak pernah berdoa. Maka doa itu bukan permintaan. Halo? Kalau doa sebuah permintaan, Anda akan selalu kecewa. Ingat sekali lagi, doa itu bukan permintaan. Doa itu bukan sebuah proposal yang kau ajukan kepada Tuhan.
Sehingga di situ ada penitiannya. Doa tidak seperti itu. Doa itu sebuah penyembahan. Katakan penyembahan. Lebih semangat, katakan penyembahan. Lagi katakan penyembahan. Jadi doa itu sebuah penyembahan. Berbicara penyembahan berarti berbicara engkau bergantung penuh pada Tuhan. Walaupun Bapak dan Ibu tidak bicarakan, tidak membicarakan, tidak mengutarakan apa yang hendak engkau inginkan, Tuhan itu sudah Maha tahu. Maka lihat, di dalam doa itu tidak berbicara apa yang kau minta yang paling utama, tapi doa itu adalah sebuah iman, satu tindakan iman, dan di dalam iman ini ada penyembahan. Amin. Semakin Bapak dan Ibu masuk di dalam penyembahan, semakin Bapak dan Ibu dalam penyembahan, maka lihat, itu juga yang menggetarkan hati Tuhan. Tidak usah jauh-jauh, Bapak dan Ibu punya anak. Kalau anak yang satu pintar mengambil hatimu, pasti engkau cepat memberikan. Walaupun anak yang lain tidak memberi, tidak meminta, orang tua pun pasti punya kewajiban untuk memberikan. Tidak usah jauh-jauh, Bapak dan Ibu punya anak. Mereka tidak akan pernah memikirkan makan apa besok, minum apa besok, minum susu apa besok. Mereka tidak peduli, karena mereka percaya kepada bapaknya. Mereka percaya kepada ibunya akan selalu menyediakan. Anak tidak pernah lapor setiap pagi, Pak besok kita makan apa. Anak tidak pernah lapor, Pak sudah bayar uang sekolah saya atau tidak. Anak tidak pernah meminta sesuatu, tapi orang tuanya pasti berikan. Maka lihat, ada satu tindakan istimewa yang membuat hati orang tua itu bergetar, yaitu pada saat anak itu pintar mengambil hati orang tua. Coba anak-anak meminta sesuatu, tidak perlu terlalu banyak proposal, hanya bilang saja, Mama cantik hari ini. Mamamu pasti ngomong, ini ada sesuatu, betul tidak? Anak lagi mengatakan, Papa ganteng, wah ini ada sesuatu. Artinya orang tua itu sudah connect bahwa ada sesuatu yang dia butuhkan. Maka lihat, sama dengan konsep doa. Doa itu harus sebuah penyembahan. Waktu engkau menyembah Tuhan, Tuhan engkau maha tinggi, engkau maha agung, itu merupakan satu kata-kata yang bisa menggoncang hati Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Daripada Bapak dan Ibu berdoa, Tuhan saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Emangnya anggaran APBD? Doa bukan permintaan, tapi doa sebuah penyembahan. Waktu Bapak dan Ibu menyembah, itu berarti ketergantungan kepada Tuhan sangat dalam. Kalau anak-anak seperti mereka ini, hari ini mereka minta, hari ini mereka bergantung kepada orang tua, itu wajar. Tapi kalau sudah nanti anak sudah dewasa, anak sudah kerja, anak sudah berumah tangga, selalu bergantung kepada orang tua, itu anak ada masalah. Ada masalah. Sebaliknya, kalau kita kepada Tuhan semakin bergantung, usiamu bertambah semakin bergantung pada Tuhan, hartamu bertambah semakin bergantung kepada Tuhan, posisimu makin bagus semakin bergantung kepada Tuhan. Justru itulah yang utama yang harus kau lakukan, sebuah kebenaran hubungan doa kepada Tuhan. Katakan amin. Lebih semangat, katakan amin. Ini musim dingin, suaranya harus kencang. Katakan amin. Nah, jawaban amin itu berarti Anda sepakat dengan firman. Setuju? Nah, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ini doa Yesus terhadap Bapaknya dan disampaikan di depan murid-muridnya. Artinya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat tidak berharap murid-muridnya itu cepat meninggalkan dunia ini, alias mati, alias meninggal. Yesus sendiri tahu nanti apa yang menjadi resiko akibat murid-muridnya itu pada saat mereka nurut, taat, bahkan mengikuti Yesus. Yesus tahu.
Maka Yesus pun bermohon kepada Bapaknya, saya tidak mau mereka cepat-cepat meninggalkan dunia ini. Maka lihat, terjemahan lain berkata begini, aku tidak minta supaya Bapa mengambil mereka dari dunia ini, tetapi aku minta supaya Bapa menjaga mereka dari si jahat. Terjemahan lain berkata lagi begini, aku tidak minta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia ini, melainkan supaya Bapa melindungi mereka dari serangan si jahat, yaitu iblis. Nah, kita sudah sepakat sejak awal pandemi ini ada bahwa pandemi ini, virus corona ini, itu tidak berasal dari Tuhan. Tidak mungkin seorang bapak memberikan sesuatu yang tidak baik pada anaknya, setuju? Semua kita ini sudah menjadi anak Tuhan, setuju? Bapak yang kita tahu tidak akan pernah membuat sesuatu yang tidak baik padamu. Maka kita sepakat bahwa virus pandemi ini sejak awal itu tidak pernah berasal dari Tuhan, itu dari si jahat. Yang tujuan si jahat yang pertama untuk mengambil nyawa, supaya mereka meninggalkan Tuhan. Dan yang paling modern yang dibuat, banyak akhirnya orang Kristen jemaat sekarang ini lebih abdol, lebih tenang ibadah online di rumah. Memang kita mengikuti peraturan pemerintah, tapi saat pemerintah juga sudah mengajukan boleh beribadah, ingat sekali lagi, justru tingkat kenyamanan yang ibadah di rumah itu justru membuat engkau nanti akan terlena. Dan itu merupakan salah satu strategi iblis untuk membuat engkau juga tidak nyaman di dalam ibadah. Iblis tidak pernah memberi padamu, iblis selalu mengambil. Iblis itu akan membinasakan. Nah, oleh sebab itu kita sepakat bahwa pandemi 19 ini itu tidak dari Tuhan, tapi dari iblis. Maka lihat, ayat 16 berkata, ayat 16, coba lagi ayat 16, sorry, Yohanes 17 ayat 16. Yang 1, 2, 3, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Paham ini, ya. Anda dan saya tidak berasal dari dunia. Setuju? Setuju? Berarti Bapak dan Ibu dan saya bukan milik dunia. Yang ngomong ini loh Yesus pada murid-muridnya. Saya minta kepada Bapak supaya tidak mengambil mereka dulu, karena mereka bukan berasal dari dunia ini. Ini harus menjadi pegangan bagimu. Artinya apa? Kematian yang kita tidak pernah tahu, tidak perlu takut. Setuju? Setuju? Nggak usah menunggu virus corona. Tahun 2019 di Indonesia ini ada orang meninggal hampir 2 juta. Tapi penyebabnya itu bukan semua virus corona. Kalau 2 juta dikumpulin segunung Mas ini, masih lebih sedikit penduduk Gunung Mas. Nah, dari sekian banyak itu Anda lolos, saya lolos. Saya mau tanya, apakah karena hebatmu, hebat saya untuk menjaga? Halo? Halo? Itu karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Itu karena kasih karunia Tuhan. Maka hargai hidup. Anda dan saya tidak berasal dari dunia ini, sekalipun tinggal di dunia. Tapi perilakumu dan karakter saya tidak boleh sama dengan dunia. Kau harus membawa karakter surgawi tinggal di dunia ini. Katakan amin. Maka percayai, saya sampai sekarang tidak memiliki iman untuk beli tanah kuburan. Karena saya percaya semua jemaat BEVA umur panjang, lanjut usia. Katakan amin. Dari semua keluarga kita tidak ada yang mati muda. Semua sehat, kuat, makmur, panjang umur. Amin. Nah, sekarang banyak orang bingung kalau mati mau dikubur di mana. Bos, tidak usah bingung. Biar yang hidup aja yang bingung, yang mati gak usah bingung. Setuju? Setuju? Banyak orang tidak mau beribadah, mungkin
Mungkin salah satunya beda instansi ataupun gereja. Hanya satu ketakutannya, nanti kalau mati dikubur di mana? Saya sebagai gembala belum ada niat, belum ada pikiran, belum ada tuntunan untuk membeli tanah kuburan. Halo, amin. Karena Yesus berkata seperti ini, jangan ambil mereka dari dunia ini dulu. Berarti ada satu tujuan Yesus membuat Bapak dan Ibu dan saya. Ada satu tujuan rencana Tuhan yang belum selesai yang Bapak dan Ibu lakukan. Tugasmu di bumi ini belum selesai, makanya Tuhan belum ambil. Halo, amin. Tahun 98 saya baru belajar bawa mobil. Tapi saya pulang dari Puncak ke Tangerang itu sudah langsung bawa mobil Panther saat itu. Padahal saya baru belajar. Saya bawa keluarga orang. Di jalan tol, jalur yang paling kanan, yang paling cepat, saya memaksakan terus 100 ke atas. Padahal baru belajar. Yang saya bawa, mereka merasa nyaman saja. Mereka belum tahu saya baru belajar. Nah, ada satu mobil sedan di depan. Dia mengurangi kecepatan tanpa ke kiri. Seharusnya itu sudah salah. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti di Jakarta dapat jalan tol, kanan itu jalur cepat, nggak boleh lambat. Apalagi saya bilang, halo, nggak boleh. Anda akan ditangkap dan Anda akan kena pidana. Bisa Pak? Sedan itu ternyata ada laki dan perempuan lagi pacaran. Kecepatannya dikurangi. Waktu kecepatannya dikurangi, saya tetap stabil. Sudah dekat. Kalau saya lanjutkan, akan tabrakan. Akhirnya saya banting kanan, karena di kanan itu tol yang sebelah, itu masih ada taman. Saya langsung bisa mutar mobil 360 derajat. Tuh, saya sangat yakin, saya sangat percaya, itu tangan Tuhan yang ngatur tangan saya. Ingat, saya baru belajar loh. Bisa mutar, begitu lagi. Dan kami ada di taman. Coba bayangkan kalau berhenti di tol, tabrak. Maksud saya, kalau belum waktunya mati, nggak mati bos. Bisa paham? Maka tidak perlu, kata firman Tuhan, engkau tidak perlu menjaga, engkau tidak perlu menjaga nyawa. Siapa yang takut kehilangan nyawa, akan kehilangan nyawa. Halo? Begitu juga ada di perempatan. Jam 2 pagi, pulang dari pelayanan. Bukan saya bawa mobil. Yakin tidak ada mobil, akhirnya kencang di perempatan. Hanya beda sekitar berapa senti, kalau tidak hancur. Belum waktunya mati, tidak mati. Halo? Dan kalaupun ada yang mati, misalnya nanti usia lanjut kita, ada yang mati, nggak perlu takut dikubur di mana. Karena Anda tidak perlu lagi memikirkan itu, karena sudah mati. Biar yang hidup saja yang repot. Setuju? Halo? Nah, maksud saya, Tuhan pun menginginkan kita, Yesus pun menginginkan kita semua panjang umur melalui firman ini. Amin. Memang kita harus tetap belajar, kita memang harus disiplin, ikuti peraturan, pakai masker, semuanya. Tapi lihat sekali lagi, bukan itu yang menjagamu. Maka tiap hari gereja kita ada perjamuan Tuhan. Darah dan tubuh Kristuslah yang menjagamu. Memang bagian kita akan terus disiplin, tapi bukan dijamin oleh maskermu, bukan dijamin oleh sesuatu yang menjaga tubuhmu, tapi darah dan tubuh Kristus yang harus kau yakini sebagai penjagamu sampai kapanpun. Katakan amin. Katakan amin. Semua kita harus percaya bahwa kita sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Kok rasanya kurang semangat kalau dibilang awet muda ya? Awet muda. Amin. Loh, awet muda itu sedap didengar. Sarah melahirkan usia 90 tahun, bos. Masih ngejreng. Nah, maka kembali lagi,
tujuan Yesus berdoa seperti ayat di atas tadi. Yesus mau supaya keberadaan kita sampai dengan hari ini adalah semata-mata untuk menjadi saksi Kristus dan sebagai pribadi yang mau terus menyembah Dia. Katakan amin. Jadi kalau Tuhan izinkan kita melewati masa pandemi ini, hanya satu tujuan, supaya kita tetap menjadi saksi Kristus, supaya kita juga tetap beribadah dan menyembah Dia. Biarlah kita menjadi teladan kepada mereka-mereka yang belum beribadah. Itu tujuan Yesus sampai sekarang kalau kita dikasih usia panjang umur. Siapa kita di hadapan virus ini? Jenderal juga ada yang lewat, pendeta juga ada yang mati. Tidak melihat posisi, tidak melihat profesi. Jadi yang saya maksud di sini, kalau kita hidup hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Syukuri itu, syukuri itu, syukuri itu. Kalau Bapak dan Ibu merasa hari ini ibadahnya belum ambil satu keputusan, ambil keputusan untuk selalu beribadah. Itu yang Tuhan mau di sisa-sisa usia kita ini. Kita tidak perlu lagi berdebat, tapi manfaatkan sisa-sisa usia kita ini hanya semakin terus dekat menyembah Tuhan. Maka Yohanes 10:10 berkata, Yohanes 10:10. Yuk baca bersama-sama dengan suara yang lebih keras, 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah lihat, iblis datang, pencuri itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saya ada di telepon dari Sumatera sana melalui adik saya. Jadi ada satu keluarga, bapak ini tidak sembuh-sembuh sampai sekarang. Dan dia sudah pergi ke dukun manapun, ke paranormal, orang pintar sudah pergi, tapi tetap sakit. Akhirnya saya diminta memberikan satu penjelasan apa yang menyebabkan dia sakit. Akhirnya saya berikan sebuah khotbah. Saat itu masih video, Otniel yang video, tapi setelah dikirim gak bisa karena kelebihan muatan. Nah, Rebo kemarin sebelum ibadah, sebelum kita penodau di sini, akhirnya saya dibawa pohon terbanting. Saya khotbah saja melalui voice note, dan di situ tanpa ada gambar, tapi situ saya jelaskan. Dan yang mendengar di sana itu semua yang tidak seiman dengan kita. Saya hanya menyatakan, jangan pernah taruh imanmu, jangan pernah taruh kesehatanmu kepada orang pintar, kepada paranormal. Tuhan hanya mempercayai, diberikan padamu dan pada saya intelektual, yaitu melalui medis. Tapi bukan medis segala-galanya, imanmu lah segala-galanya. Katakan amin. Nah, lihat sekali lagi, Yesus datang kepadamu dan pada saya, itu akan memberikan segala kelimpahan. Tuhan tidak pernah memberikan kepadamu yang tidak berkelimpahan. Semua berkelimpahan. Sehatmu pun akan berkelimpahan. Damai sejahteramu berkelimpahan. Bahkan juga panjang umurnya juga berkelimpahan. Katakan amin. Kenapa sifatnya berkelimpahan? Karena kalau nggak berkelimpahan, Anda tidak bisa membagi pada orang lain. Jadi dari Tuhan itu sifatnya kelimpahan. Maka gereja kita ini selalu memperkatakan kelimpahan. 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 Amin. Saya membuat sebuah gambar, saya membuat satu ilustrasi. Kalau Bapak dan Ibu memiliki banyak deposito di bank dan sangat banyak berkelimpahan, Anda akan sangat mudah kalau ada orang lain meminta kepadamu. Sangat mudah. Maka lihat berkat Tuhan itu selalu berkelimpahan. Saya ingat waktu di Malang, uang saya dengan ibu itu hanya sekitar berapa ratus ribu lah. Berapa yang satu? Satu ya? 1 jutaan. Hanya itu. Tapi ada satu keluarga
Saat itu saya ingat mereka kena banjir, sehingga habis modal karena mereka jualan. Saya bilang sama ibu, kasih aja 1 juta itu. Ibu sudah gemetar, saya juga sebenarnya gemetar, karena nggak ada lagi duit, kasih. Tapi Tuhan perintah, kasih. Nah, besoknya Tuhan juga memberkati kami melalui ibu, banyak bonus didapat, bahkan lebih dari 1 juta. Maksud saya begini, kalau Tuhan memberkatimu itu tidak pernah pas-pasan, berkelimpahan. Halo? Makanya kalau minta sama Tuhan itu berkelimpahan, jangan yang pas-pasan. Pas ada duit bayar, pas ada ini bayar. Pas-pasan itu jantungan bos, harus berkelimpahan. Ya, amin. Jadi banyak statement lama, oh puji Tuhan, saya pas ada duit bisa bayar anak sekolah, biaya sekolah anak-anak. Pas ada duit, saya bisa beli susu. Tuhan tidak memiliki konsep pas-pasan, tapi berkelimpahan. Kalau Bapak dan Ibu sadar dengan berkelimpahan itu, maka berkelimpahan itulah yang datang kepada. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Lebih lagi. Maka mari lihat hingga saat ini, begitu masih banyak ancaman pandemi COVID-19, gelombang pertama kita lewat, gelombang kedua juga kita lewat, kini juga ada gelombang ketiga, tersiar kabar adanya varian COVID terbaru, yaitu MU. Itu varian terbaru. Makanya Pak Luhut mengatakan, jangan senang dulu, tetap waspada. Kalau gelombang pertama kita lewat, kedua kita juga lewat, yang ketiga Tuhan juga akan melewatkan semua itu. Katakan amin. Maka lihat banyak peristiwa di Mesir, di mana Israel supaya Firaun mengeluarkan mereka, tulah pertama tidak mempan, tulah kedua tidak mempan, tulah ketiga tidak mempan. Mengapa? Karena orang-orang pintar di Mesir juga masih bisa buat. Air jadi darah, mereka juga bisa buat. Banyak lala pikat, mereka juga bisa buat. Hanya satu yang mereka tidak bisa buat, yaitu apa? Korban Paskah, darah. Maka perintah Tuhan kepada seluruh umat Israel, semua anak sulung di Mesir akan mati. Malaikat pencabut nyawa akan turun. Maka dianjurkan kepada semua orang Israel supaya mereka di hari itu membuat perjamuan Tuhan. Itulah Paskah yang pertama. Paskah yang pertama, mereka dibagi-bagi kelompok. Domba yang sudah dikorbankan, semuanya harus dihabiskan. Kalau mereka melihat ada dagingnya di situ, dihabiskan. Ada matanya, dihabiskan. Ada kakinya, dihabiskan. Ada ususnya, dihabiskan. Itu Paskah pertama, dan itu pertama sekali dan tidak akan terulang lagi. Semua korban Paskah itu harus dimakan. Dan kata firman Tuhan, kalau ada sisa, itu semua dibakar habis. Itu perjamuan Tuhan yang pertama. Maka dikatakan lagi, setelah mereka oleskan di tiang-tiang pintu rumahmu darah domba itu. Maka waktu datang malaikat, dilihat ada darah itu, maka semua anak sulung, termasuk orang Israel, tidak ada yang meninggal masa pandemi itu. Semua terlewat. Halo? Maka lihat, darah Yesuslah satu-satunya yang tidak bisa dikalahkan oleh kuasa gelap apapun. Halo? Bapak Dadi mau minta kekayaan sama orang pintar, dikasih? Kasih. Bisa? Bisa. Kesehatan bisa? Bisa. Tapi tadi firman Tuhan mengatakan, iblis itu tidak pernah memberi, membinasakan, mengambil, dan membunuh. Maka jangan coba-coba untuk terikat dengan kuasa gelap. Engkau hanya satu saja dengan firman Tuhan.
hanya dengan Yesus. Amin. Lihat, Paskah itu akhirnya mereka lewatkan, mereka lakukan, dan waktu mereka keluar, mereka langsung makmur. Yang tadinya mereka ada yang bungkuk langsung sehat, yang tadinya ada sakit jantung langsung sehat. Karena apa? Waktu mereka melakukan perjamuan Tuhan, mereka ada yang sakit jantung, mereka makan jantungnya Tuhan. Mereka ada yang sakit mata, mereka makan matanya domba itu. Maka lihat, itu Paskah, semua harus dihabiskan. Itu yang pertama, dan yang terakhir tidak lagi dibuat. Karena Paskah yang sesungguhnya sekarang ini adalah korban yang sesungguhnya adalah Yesus itu sudah ada padamu. Amin. Yesus yang kau terima itu sudah sempurna padamu. Maka tidak perlu lagi ada Paskah-Paskah domba, sapi, karena Paskah itu sesempurna di mana Yesus selesaikan semua di kayu salib. Tapi hanya satu yang selalu Tuhan anjurkan. Ayo selalu membuat perjamuan Tuhan, selalu membuat perjamuan kudus. Karena pada saat engkau meminum anggur itu sebagai darah Tuhan, waktu engkau makan daging itu sebagai dagingnya Tuhan, maka Anda lagi memberitakan kematian Yesus. Maka perjanjian yang baru itu dimulai pada saat Yesus mati. Amin. Nah lihat ya, virus 19 di muka bumi ini, padahal sebelum pandemi pun, sebelum COVID ini, di sekeliling kita itu juga banyak berkembang kuman, banyak berkembang virus, banyak berkembang bakteri, banyak berkembang di mana tetap seperti tidak terganggu, bahkan melakukan aktivitas seperti biasa. Artinya sebelum pandemi ini Anda dulu itu sebenarnya kanan kiri itu juga sudah ada virus. Maksudnya tetap melakukan satu aktivitas. Maka lihat, kita bersyukur selama Gunung Mas ini, Kuala Guru ini masih tetap diizinkan untuk ibadah onsite. Ibadahlah yang sungguh-sungguh. Amin. Nah, tapi lihat, masa pandemi ini setelah ada dimulai, kita justru lebih disadarkan kehadiran penyakit yang tidak kunjung selesai ini. Saya berharap Bapak dan Ibu, ingat sekali lagi, lihat, harus lebih sadar pertolongan Tuhan padamu daripada keberadaan virus. Amin. Bapak dan Ibu harus lebih sadar kesehatan dari Tuhan itu ada padamu daripada sadar tentang pandemi ini. Lihat ya, itulah yang membuat kita banyak khawatir. Renungan pagi, saya masih dituntut Tuhan sampai tentang khawatir sampai bab 5. Waktu saya baca lagi itu Matius 6, saya baca lagi, Tuhan selalu memberikan lagi tuntunan yang baru. Maka selalu ada tulisan itu. Saya baca lagi besoknya, Tuhan munculkan lagi ada tuntunan baru. Saya tulis lagi. Saya nggak tahu besok apakah masih sampai bab 6 tentang hal khawatir. Padahal hanya di situ saja. Tapi Tuhan kasih memberikan pengertian yang sangat-sangat dalam. Kita harus sadar tentang proteksi Tuhan itu lebih. Kita harus sadar bahwa proteksi Tuhan padamu itu jauh lebih tinggi daripada kesadaranmu tentang virus. Amin. Ingatlah bahwa ada ribuan hari sebelum hari ini kita sudah ada di dalam proteksi Tuhan. Virus ini masih 1 tahun 8 bulan. Kalau dihitung sampai sekarang bahwa sudah ribuan tahun engkau sudah lewati, tetap harus lebih sadar proteksi Tuhan itu padamu jauh lebih kuat daripada semua virus yang ada kanan kiri ini. Katakan amin. Dan percayalah, pasti ada ribuan hari juga yang akan datang dipenuhi dengan kehadiran Tuhan yang memproteksi hidup Anda. Tuhan mau kesadaran Tuhan dalam kehidupan kita itu jauh lebih kuat daripada kesadaran akan penyakit. Maka lihat, selalu proteksi dirimu. Saya dalam Tuhan sehat, kuat, makmur,
panjang umur, awet muda. Itu harus terus engkau proteksi, itu harus terus engkau deklarasikan. Supaya itulah yang terjadi pada keluargamu, pada pribadimu, pada semua keluargamu. Haleluya, amin. Amin. Nyawa kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi mari kita sadari keberadaan kita semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Usiamu, nyawamu bukan di tangan virus corona, tapi di tangan Tuhan. Amin. Mulai sadarilah bahwa keberadaan Tuhan itu lebih kuat daripada situasi kita hari ini. Jangan seperti Ayub yang sudah kita dengar, yang sudah mendapat tuntunan. Jangan seperti Ayub yang lebih sadar akan penghukuman. Ingat bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan kepadamu roh yang membangkitkan. Tuhan yang memberikan kuasa, yang membangkitkan kita, dan Tuhan juga yang memberikan kasih itu padamu. Ingat, harus lebih sadar terus dengan kasih karunia Tuhan itu padamu. Bukan penghukuman, bukan penghukuman. Anda di dalam Yesus tidak lagi penghukuman. Amin. Anda dan saya sudah dalam Yesus, tidak lagi penghukuman. Maka lihat, yang suam-suam kuk itu bukan Anda, bukan saya. Anda semua adalah pribadi yang panas, yang terus menyala-nyala sama Tuhan. Amin. Anda bukan lagi di bawah hukum perjanjian yang lama, tapi Anda dan saya sudah di bawah kasih karunia perjanjian yang baru itu. Anda bukan lagi garam yang tidak merasa garam. Anda hari ini adalah garam yang bisa mengasihkan kepada orang lain. Itu warna yang jelas. Anda hari ini adalah domba, bukan kambing. Amin. Pengadilan itu hanya terjadi kepada yang statusnya kambing. Anda hari ini adalah gandum, bukan lalang. Amin. Ini harus lebih sadar. Tuhan menyadarkanmu dengan hal ini dan saya supaya tahu statusmu, bahwa sampai kapanpun Tuhan tetap mengasihimu. Kasih Tuhan itu tidak akan pernah berubah sekalipun kau berubah. Amin. Anda dan saya adalah gandum. Anda dan saya adalah domba. Anda tidak lagi suam-suam kuku. Maka lihat, status banyak orang Kristen hari ini 50% di bawah hukum Taurat, 50% dikasih karunia. Itu yang disebut dengan suam-suam kuku. Anda hari ini di bawah kebenaran perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama sudah batal. Perjanjian lama antara Allah dan manusia, yaitu Adam, Allah dan Israel, gagal karena jatuh dalam dosa. Anda dan saya bukan orang Yahudi. Anda dan saya bukan orang Israel. Maka lihat, kenapa ada perjanjian yang baru? Karena perjanjian yang lama sudah batal. Kalau perjanjian lama tidak batal, tidak mungkin ada perjanjian yang baru. Disebut perjanjian karena ada dua orang yang sepakat. Bisa paham? Kalau salah satunya melanggar kesepakatan, maka perlu ada pembaharuan. Maka lihat, Bapa dan manusia, Allah dan manusia, perjanjian itu sudah batal. Manusia jatuh dalam dosa. Maka hidup di dalam perjanjian yang lama, hidup di dalam hukum Taurat, berbicara perbuatan. Perbuatanmu dan perbuatan saya hari ini tidak akan pernah sempurna di hadapan Tuhan. Kalau perbuatanmu dan perbuatan saya sebagai tolak ukur masuk surga, Anda dan saya tidak ada yang masuk surga. Karena hari ini saja Anda bisa mengecewakan Tuhan. Hari ini saja Bapak dan Ibu hadir, bisa-bisa juga masih ngantuk. Hati-hati. Halo? Jangan hadir begini, tapi saya melihat sudah mulai jurus mabuk nih. Lihat, He knows my name. Tuhan memanggil namamu. Kata firman Tuhan, boleh engkau berbuat ini, boleh engkau bernubuat, boleh engkau mengusir setan,
boleh kau melakukan mujizat. Tapi kalau namamu tidak tercatat kitab kehidupan, omong kosong. Waktu Roh Kudus memanggil Saulus, tidak dikatakan, hoi, 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 hoi. Bukan. Tapi dikatakan, Saulus, Saulus. Jadi kalau Tuhan memanggil namamu, itu berarti Tuhan juga sangat menghormatimu. Amin. Bayangin kalau saya memanggil Pak Haga, woi, 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 woi. Jangan-jangan minggu depan gak masuk lagi beribadah ke tempat ini. Betul? Jadi kalau saya panggil Pak Haga, itu sebuah kehormatan. Amin. Misalnya, saya panggil secara etika saja. Saya bilang, woi Satria, woi Satria. Saya yakin juga borgol akan diambil, saya akan ditangkap, masukin ke penjara. Karena apa? Hukum mencemarkan nama baik. Betul nggak Pak? Nah, kalau Tuhan memanggil namamu, itu merupakan terhormat. Anda dan saya percaya namamu sudah tercatat di surga, di kitab kehidupan. Dari mana dasarnya Anda dan saya sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tidak perlu lagi embel-embel yang lain. Itu cukup. Maka kita bersyukur. Tuhan itu tahu namanya Pak Ferdinand. Tuhan itu juga tahu namanya Susi. Yang kemarin juga kau ulang tahun. Tuhan tahu. Walaupun gembala tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Halo? Semua nama kita ini sudah dikenal Tuhan. Amin. Maka dari Anda saya harus bersyukur namamu sudah dikenal Tuhan. Setuju? Nah kalau nama kita sudah dikenal Tuhan dan kita menjadi penghuni surga, saya mau tanya, apalagi yang mau repotkan hidup di dunia ini? Maka hidup itu santai aja bersama dengan Tuhan. Ada masalah bukan bagianmu, ngapain pusingin? Setuju? Setuju? Kenapa orang selalu khawatir? Karena dia merasa apa yang dimilikinya itu miliknya sendiri. Maka kalau Bapak dan Ibu merasa hari ini apa yang kau punya itu milikmu sendiri, Anda akan stres kalau itu lagi diambil orang. Maka jangan pernah ada merasa apapun yang kau miliki hari ini itu milikmu sendiri. Enggak, itu semua titipan Tuhan. Halo? Kalau dititip berarti orang lain bisa ambil nggak? Bisa. Maka nggak perlu stres. Kemarin nyampe di Bukit Rawi, saya dengan ibu saja, anak-anak ditinggal. Waktu sampai di tempat, Ustaz antri. Ibu saya bilang, sudah kita tinggalkan aja mobil. Saya bilang, ibu santai, sabar. Saya bilang, saya lagi pikir, kalaupun ditinggal di mana. Nah, antara saya masih 50% mau tembus atau tidak. Itu tidak kebetulan. Ada orang turun lewat ke kita sapa, kita kenal. Mobilnya memang bagus, besar, Hilux punya ya, yang besar. Pak, gak usah. Saya bilang, begini aja Pak, saya bilang, Pak aja yang bawa Avanza saya bawa mobil punya ke sana, saya bilang. Bercanda gitu kan. Akhirnya disitulah saya tetapkan, saya bilang sama Bu, sudah, kita titip mobil saja. Cuma tak pikir di mana yang mau dititip mobil ini. Nah akhirnya kita mundur, ada camp yang karyawan yang bangun jembatan di situ kan. Nah kami masukin situ. Maksud saya begini, sepertinya sederhana, tapi kalau bukan karena hikmat dari Tuhan, kami bisa terjebak di dalam. Si Maya tidak jemput dan tidak ada yang khotbah hari ini. Palingan saya telepon Pak Philip, Pak Philip tolong gantikan khotbah Pak. Nah, bisa bareng? Jadi maksud saya, semua milik Tuhan. Akhirnya mobil kami titip. Sudah, apalagi plat merah, sudah siapa yang mengambil itu? Kan gitu. Titip aja situ. Kami nyebrang, kami datang lagi. Nah saya maksud, ada masalah, ada proses. Tapi yang saya tahu itu bukan saya yang membuat masalah itu. Namanya alam kok. Jadi santai saja. Maka sejarahnya datang sini.
lebih lama. Baru itu yang kedua kalau nggak salah naik jukung kolotok yang begitu panjang. Oh, gitu. Karena nggak pernah model duduk seperti itu, turun-turun dari kolotok semua sakit pinggang. Semua sakit pinggang. Nah, tapi tetap harus sukacita. Karena sukacita kita bukan dibatasi oleh banjir. Sukacitamu itu berasal dari Tuhan. Kalau kau sadar dan saya sudah milik surga, apalagi yang kau takutkan? Termasuk kematian tidak perlu takut. Setuju? Amin. Karena Tuhan aja berdoa kepada murid-murid supaya tetap kita panjang umur. Maka lihat, buatlah kesempatan, buatlah hari ini melayani Tuhan menjadi sebuah kehormatan. Saya sudah ngomong berkali-kali, melayani Tuhan itu tidak boleh jadi beban, tapi harus sebuah kehormatan. Kalau berbicara sebuah kehormatan berarti ada yang istimewa yang kau berikan kepada Tuhan, dan ada waktu yang istimewa yang Tuhan juga berikan padamu. Sebuah kehormatan. Maka kita baca Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak dan Ibu nanti kalau kurang dalam tentang biarlah rohmu menyala-nyala, biar nanti Maya yang ini. Karena itu skripsinya dia sudah buat. Kalau minta nanti tulisan tentang roh menyala-nyala, nanti minta skripsinya. Saya izinkan. Halo? Amin? Nah, mari. Sebagai bagian bangsa kita, Indonesia, kita harus terus mendoakan kesejahteraan atas Indonesia, atas presiden, atas pemerintahan masyarakat Indonesia. Maka Pondok Daud itu juga sebenarnya jemaat boleh ikut. Tapi para pelayan Tuhan itu wajib. Jemaat boleh ikut. Karena di dalam Pondok Daud itu juga bagian kita untuk berdoa untuk bangsa dan negara ini. Percaya saja kalau saya berdoa untuk bangsa dan negara, itu tidak seperti sebuah proposal, singkat aja kok. Halo? Nah lihat, karena di tengah krisis ini, yang kita sebenarnya tidak pernah duga, justru di tengah proses ini, justru di tengah masalah ini, yang sedang dihadapi oleh bangsa dan dunia ini, ada aja orang-orang yang mencari kesempatan untuk mengambil sebuah keuntungan. Ya, yang menjadi bagianmu ambil, yang bukan bagianmu tidak perlu ambil. Kalau pemerintah hari ini mengeluarkan sebuah anggaran untuk masalah COVID ini, memang kembali lagi kita sebagai bangsa ada dikasih tugas, sebagai rakyat dikasih tugas untuk menjaga itu semua, untuk mendisiplinkan itu semua. Apa yang menjadi bagianmu ambil, tapi yang bukan bagianmu jangan ambil. Amin. Amin. Karena kita bisa melihat bahwa peristiwa-peristiwa yang sekarang ini banyak mengambil keuntungan secara pribadi. Selama 18 bulan pandemi ini, kita bisa juga melihat jemaat, kita juga bisa melihat umat Kristen terlena dengan ibadah online, dan akhirnya kerajinannya untuk datang beribadah, mereka bersekutu menjadi kendor dan rohnya padam. Hati-hati, hati-hati. Mulai hari ini, kalau Tuhan mengizinkan kita, gereja kita onsite hari ini, tetaplah ibadah onsite. Amin. Saya tidak mengatakan tidak menyalahkan ibadah online itu dosa, tidak. Tapi biasanya itu akan kurang disiplin. Karena waktu Anda nanti beribadah online sambil makan kacang juga bisa, kalian lihat. Betul tidak? Betul tidak? Sambil makan pisang goreng, ngopi juga bisa. Mengapa ibadah seperti ini harus diwajibkan? Tidak mungkin Bapak dan Ibu hadir sini dengar firman Tuhan ada yang makan kacang. Saya suruh pusat kalau ada yang makan kacang. Apa? Boleh. Ya. Nah, yang anak-anak boleh. Tapi kalau orang dewasa sambil ngopi, suruh pusat. Amin. Bisa paham? Maksud saya, kita harus bersyukur ibadah onsite. Itu melatihmu untuk lebih sungguh beribadah. Enggak Pak, saya lebih sungguh-sungguh kok Pak. Di rumah saya lebih sungguh-sungguh lagi. Allah sudah,
Sudah tahu kok, kita sama-sama kartunya tahu juga. Saya juga nggak bisa seperti itu. Jadi nggak usah ngomong saya ini sungguh-sungguh, omong kosong. Saya aja nggak bisa seperti itu. Bisa paham? Saya ibadah aja, bisa aja saya angkat kaki begini di tempat tidur, gini-gini. Bisa? Siapa yang lihat? Palingan cuma anak istri. Dan mereka melihat, oh maklum aja. Tapi Tuhan tidak dihormati. Makanya kita bersyukur ibadah. Jangan nyaman dengan ibadah online. Hai, halo? Halo, amin? Kalau ada tetanggamu, ada teman-temanmu yang sampai sekarang masih ibadah online, ajak di sini supaya selesai. Ayo ibadah, bilang begitu. Ngomong kanan kiri, ayo ibadah. Nah, mari sadari identitasmu hari ini. Jika identitas kita ada di dalam pelayanan, suatu saat jika jabatan pelayanan itu diambil, kau bisa jadi marah. Jadi bagaimana identitas kita hari ini? Kita adalah anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ngomong, saya anak Tuhan. Kurang semangat belum semua, saya anak Tuhan. Tangannya lebih tinggi lagi, anak-anak, ayo anak remaja, saya anak Tuhan. Kalau disebut anak berarti Anda yang menerima warisan. Katakan amin. Tuhan tidak membuat statusmu karyawan. Karyawan itu cuma gaji harian, gaji bulanan. Tapi engkau dan saya dibuat Tuhan menjadi anak. Artinya warisan menjadi milikmu. Miliki konsep ini, sadari ini, supaya hatimu terus berkobar-kobar pada Tuhan. Supaya hatimu terus berkobar-kobar waktu ibadah, waktu melayani Tuhan. Maka lihat, kalau hidupmu hanya kau buat dasari terhadap pelayanan, suatu saat Anda akan kecewa. Tapi lihat, hidup yang kau lakukan sekarang, kalaupun kau melayani Tuhan, itu sebuah kehormatan, bukan sebuah beban. Ya, bukan sebuah beban. Mengapa? Karena kita juga ada dituntut untuk sabar. Kita juga dituntut untuk dalam kesesakan terus bertekun dalam doa. Teruslah bertekun, teruslah berkobar-kobar dalam Tuhan. Maka dalam perjanjian baru, gaya hidup kita adalah rest, go already to the best. Masih banyak orang Kristen yang zigzag hidup dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tahu zigzag? Tahu bentuk yang ada bendera begini? Hitam putih. Hidup tidak boleh seperti itu. Setengah hukum Taurat, setengah kasih karunia. Tidak boleh seperti itu. Anda ditetapkan hari ini harus tinggal dalam kasih karunia. Amin. Amin. Anda dan saya hari ini satu warna, tinggal dalam kasih karunia. Kasih karunia. Maka lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku sekarang ada. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Paulus, dia sadar dari semua, termasuk orang-orang Farisi, dari semua ahli Taurat, dengan semua yang lain, dia sadar dia bekerja lebih keras dari mereka. Tapi waktu dia sadar dia bekerja keras lebih dari mereka, dia juga sadar itu bukan karena dia, tapi karena kasih karunia. Itu yang membuat Paulus tetap dia konsisten, rendah hati di hadapan Tuhan. Maka lihat, Yesus punya murid ada 12 rasul, tapi Paulus sudah digolongkan menjadi murid Yesus yang ke-13, rasul yang ke-13. Paulus memang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Hanya dengan sebuah suara dikatakan, namanya dipanggil, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itulah panggilan Saulus yang tertinggi. Jadi kalau Bapak dan Ibu dipanggil beribadah sedang menolong Yesus, itu juga adalah panggilanmu yang tertinggi. Kalau Bapak dan Ibu mau dan memiliki konsep di sini melayani dengan kehormatan, itu juga panggilan tertinggi padamu. Katakan amin.
Maka lihat, jika Bapak dan Ibu bekerja dan mendapatkan gaji, hal itu diperhitungkan itu sebagai hak padamu, hak yang kau punya. Tapi jika ada antara Bapak dan Ibu tidak bekerja dan diberi uang, itu yang dinamakan grace, itu yang dinamakan anugerah, itu yang disebut dengan kasih karunia. Amin. Maka sadari, orang yang tinggal kasih karunia, sering sekali sebenarnya berkat yang Tuhan berikan kepadamu itu melebihi daripada kekuatan fisikmu. Melebihi daripada kekuatan fisikmu. Selama pandemi 1 tahun 8 bulan ini, saya yakin jemaat saya lihat tidak pernah ada sampai sekarang untuk peminta-minta. Semua diberkati, semua diberkati, semua diberkati, semua diberkati. Amin. Bahkan makan bakso pun, cium pun tetap aja lanjut, tetap lanjut, tetap lanjut, tetap lanjut. Gak ada pengaruh, gak ada pengaruh. Maka tukang bentol juga semua diberkati, karena Bapak dan Ibu juga tetap aja makan itu. Halo. Jika ada orang bekerja, lihat, setengah bulan tapi digaji 1 bulan, itulah yang disebut dengan grace. Maka lihat, Bapak dan Ibu harus tinggal dalam kasih karunia ini. Harus tinggal. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan cara bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu merupakan sebuah kehormatan, bukan sebuah pengorbanan. Tidak perlu ada lagi yang kau korbankan sama Tuhan. Korban satu-satunya yang sempurna itu adalah Yesus. Maka apa yang Tuhan percayakan kepadamu, tenaga, pikiran, kekuatanmu, uangmu, itu buat sebagai kehormatan pada Tuhan. Amin. Jika hari ini, seperti kemarin misalnya, Bang Ferdinand, kita telepon mungkin tiba-tiba, supaya itu mengawal presiden Bang ya. Ya bukan yang mengawal gitu Bang ya. Banyak polisi kok, bukan hanya dia. Betul tidak? Jadi kalau pimpinannya atasannya manggil tiba-tiba, itu grace. Itu grace. Apalagi suatu saat kalau Presiden Jokowi mau manggil Bang Ferdinand, ayo jadi pas pampres saya aja, saya justru jadi begini. Kalau begini siapa nanti main bas kan begitu. Nah, Pak Juju, wah, halo, itu sebuah kehormatan. Jadi kalau Bapak dan Ibu tetap berkobar-kobar melayani Tuhan, itu sebuah kehormatan. Amin. Bagi kami orang sekolah teologi, kalau mereka melayani Tuhan hanya dengan sebuah konsep mengandalkan teologi, lihat, banyak sekolah teologi, orang teologi juga akhirnya banyak tidak terpakai dalam pelayanan. Karena orang-orang profesional seperti Bapak dan Ibu jauh lebih dipakai. Maksud saya begini, engkau melayani Tuhan bukan juga harus tamat sekolah teologi. Karena nanti syaratnya semua tamat sekolah teologi, nah terus jemaat di sini siapa lagi kalau semua berangkat. Maka percayalah apa yang Tuhan taruh padamu, tetaplah berkobar-kobar. Amin. Hidup ini serangkaian masalah. Besok tetap ada masalah. Gak usah ngomong begini, Tuhan jauhkan saya dari masalah. Itu doa omong kosong. Masalah itu akan tetap ada. Karena hidup ini serangkaian masalah. Janji Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Selalu kekuatan, selalu jalan keluar buat engkau menghadapi masalah. Kalau Tuhan yang memberikan jalan keluar padamu, sekarang ada pertanyaan, apakah masalah itu jadi masalah begini? Kalau Tuhan selalu memberikan solusi, halo? Hidup itu serangkaian masalah. Mau apapun profesimu tetap masalah. Ada masalah. Kita sebagai hamba Tuhan pun tetap ada masalah. Hidup itu serangkaian masalah. Tapi kalau masalah itu Tuhan memberikan satu janji padamu dan pada saya, memberikan pertolongan, memberikan solusi. Pertanyaan saya, masalah tadi jadi masalah nggak bagimu? Tidak. Karena Tuhan sudah memberikan solusi. Amin. Kalau Tuhan sudah memberikan solusi, sebenarnya masalahmu tidak ada lagi. Maka lihat, ada 12 tentang masalah di sini. Yang terakhir, bahan yang terakhir.
langsung lompat aja. Di balik masalah pasti ada jalan keluar, dan Anda akan selalu pemenang. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Mengapa Anda dan saya sebagai pemenang? Karena Anda berperang dari tempat yang sudah menang. Halo? Kalau Bapak dan Ibu sebagai pemenang, karena Bapak dan Ibu sudah berperang dari tempat yang menang. Karena Tuhan yang menjamin itu. Maka lihat, yang pertama, orang konyol sering membuat masalah. Maka jangan seperti orang konyol. Ngomong kanan kiri, saya tidak mau orang konyol. Konyol ini bukan kata-kata saya, ini tuntunan. Ini dari Pak Agung langsung. Saya mau pakai kata apa? Konyol, sudahlah konyol aja dah. Gitu. Ya. Yang kedua, baca bersama-sama. Orang kerdil memperbesar masalah. Kalau ada masalahmu, minimal, kurangi. Kalau ada masalahmu, jangan memperbesar. Karena kalau ada masalah memperbesar, berarti Anda dan saya menjadi orang kerdil. Bisa kan? Yang ketiga, coba baca 1, 2, 3. Orang biasa membicarakan masalah. Ada kan? Oh, nggak nongol ternyata. Nggak bisa. Tadi kok bisa ya keluar ya? Terus, yuk. Pantasan Bapak dan Ibu hanya lihat saya. Saya sudah yakin ada yang ini. Mulai lagi yang pertama. Yang pertama 1, 2, 3. Orang konyol sering membuat masalah. Jangan mau orang konyol. Siapa yang mau jadi orang konyol? Angkat tangan. Baik, semuanya sadar. Yang kedua, baca. Orang kerdil memperbesar masalah. Jangan mau jadi orang kerdil. Siapa yang membuat masalah kecil jadi besar, itu jadi orang kerdil. Yang ketiga, baca 1, 2, 3. Orang biasa membicarakan masalah. Jadi kalau ada masalahmu, tidak perlu Bapak dan Ibu itu membicarakan itu tiap hari, membahasnya tiap hari. Bicarakanlah tentang kasih karunia Tuhan. Bicaralah tentang kasih karunia Tuhan. Bicaralah kasih karunia Tuhan. Karena ada masalah yang tidak bisa engkau selesaikan dengan intelektualmu, tapi ada juga masalah yang bisa engkau selesaikan dengan intelektualmu. Segala sesuatu masalah yang tidak bisa lagi engkau selesaikan, percaya, tidak perlu lagi membicarakan masalah itu. Pertolongan Tuhan akan turun padamu. Amin. Keempat, yuk baca bersama-sama 1, 3. Orang besar mengatasi masalah. Siapa orang besar di sini? Angkat tangan. Amin. Saya orang besar, ngomong. Mengatasi masalah. Masalahku kecil, Tuhanku besar. Baca lagi 5. 1, 2, 3. Orang bijak bersyukur dengan masalah. Hidup itu serangkaian masalah. Jadi tidak perlu menghindari masalah. Masalah itu juga harus dibuat menjadi ucapan syukur. Supaya apa? Supaya masalah itu tidak jadi masalah lagi. 6. 1, 2, 3. Orang kreatif melihat peluang dari masalah. Lihat itu musim banjir ini. Orang kreatif di Bukit Rawi itu sangat banyak. Jukungnya, kolotoknya tidak berfungsi, semua diambil, semua difungsikan. Bayangin aja satu motor itu satu motor 50.000. Kemarin kami parkir, dia minta 100.000. Saya bilang, Mas, yang benar aja Mas. Pakai bahasa Jawa mereka. Nggak nyampe 100.000 saya bilang. Akhirnya ibu kasih 50.000. Sebenarnya 20.000 cukup, karena cuma 1 hari kok. Hitung-hitungan main. Nah, tapi saya melihat mereka kreatif. Padahal itu tanahnya juga bukan tanahnya, tempat parkir itu. Itulah tempat alat-alat berat yang punya perusahaan masukin ke situ. Bayarnya satu mobil 100.000. Kayak mendadak mereka langsung bisa buat barang 2 pintu. Tapi mereka kreatif.
Yang punya jukung kreatif. Sekali antar kami bertiga, hampir 100.000, 90, 100.000. Bolak-balik lagi sini, bolak-balik sini. Maka doa mereka justru banjir terus. Nah sekarang mana yang Tuhan nanti dengar, ya sudah, itu yang terbaik. Kita kan berdoa, suruh terjadi. Mereka dasar juga banjir kan gitu. Mereka kreatif, ya sudah, gak apa-apa. 7, yuk. Orang percaya naik level imannya karena masalah. Amin. Jadi gak perlu takut dengan masalah, karena Tuhan yang kasih solusi. Waktu engkau tidak takut dengan masalah, justru imanmu naik level. 9, yuk. Jadi tidak ada masalah dengan masalah. Halo, kalau Tuhan kasih solusi, saya mau tanya, ada masalahmu? Enggak ada. Makanya kalau ada masalah, tidak perlu cari jawaban sendiri. Bilang sama Tuhan, Tuhan minta hikmat. Tuhan akan memberikan hikmat. Katakan amin. 9, yuk. Masalahnya adalah bagaimana cara kita menyikapi masalah. Kalau responmu negatif terhadap masalah, maka itu jadi masalah. Tapi kalau responmu positif terhadap masalah, masalah itu tidak akan pernah jadi masalah. Waktu, lihat ya, waktu Yusuf saudaranya membuang dia ke sumur tua yang tidak ada airnya, Yusuf melihat masalah itu menjadi sebuah yang positif. Waktu dia melihat itu sebuah masalah positif, maka keluarlah ucapan syukur. Waktu keluar ucapan syukur, maka surga pun cepat bergerak. Akhirnya Tuhan kasih hati kepada Ruben. Ruben memiliki hati supaya adiknya itu diambil dari sumur. Dan mereka membicarakan di situ, lebih baik kita jual saja di pasar supaya jadi budak daripada mati di tempat. Memang Ruben memiliki hati, tapi juga tidak benar. Tapi Tuhan bisa gerakkan Ruben supaya mengangkat Yusuf dari sumur tua itu. Di pasar dagang budak, Tuhan juga menggerakkan seorang yang berpengaruh di kerajaan. Di mana saat itu Yusuf pun dibeli sehingga Yusuf masuk ke kerajaan. Dari situlah masalah. Waktu Yusuf meresponi dengan positif, justru Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Jadi masalahmu sebenarnya tidak pernah ada kalau responmu positif. Amin. Amin. 10, yuk. Karena hakikatnya hidup itu rangkaian masalah demi masalah. 11. Maka jadikanlah masalah sebagai masa menggenapi rencana Allah. 12. Di balik masalah pasti ada jalan keluar dan kemenangan. Keep on fire. Tetap bersemangat. Amin. Ngomong kanan kiri, tidak ada masalah. Lebih keras lagi dan lebih yakin, tidak ada masalah. Lebih lagi sambil berdiri, tidak ada masalah. Haleluya. Amin. Mari persiapkan roti dan anggur. Haleluya Tuhan. Amin, amin. Kau sungguh indahnya caranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat
lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini adalah tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah. Tubuh Kristus yang sempurna. Dia berikan untukmu dan untuk saya. Hari ini, kalau ada sesuatu yang tidak sehat dalam tubuhmu, makan apa yang Anda butuhkan hari ini. Kalau tanganmu ada rasa tidak sehat, makan tangannya Tuhan. Imani dan percayai, tubuh Kristus yang sudah sempurna itu akan masuk dalam tubuhmu dan membuat tubuhmu sehat. Tubuh yang sudah tercabik-cabik ini, tubuh yang sudah terpecah ini, Tuhan Yesus berikan padamu dan pada saya. Jemaat Tuhan yang terkasih, apabila Bapak dan Ibu percaya pada tubuh Kristus, mari engkau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Yang belum bisa disobek, angkat aja, nanti disobek. Haleluya. Ini adalah darah Yesus. Tanpa darah Yesus yang tercurah, tidak ada keselamatan. Darah Yesus berbicara nyawa. Nyawamu hari ini dan nyawa saya hari ini ada di dalam tangan Tuhan. Maka tubuh dan darah Yesus akan terus melindungi dan menjagaimu di masa pandemi ini. Kau akan selalu sehat, kuat, makmur, panjang umur dan awet muda. Di dalam nama Tuhan Yesus, waktu engkau minum darah Yesus ini, maka darah yang tidak sehat dalam tubuhmu akan Tuhan buat sehat. Apabila Bapak dan Ibu percaya bahwa ini adalah darah Yesus yang menyempurnakanmu, mari engkau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kagum, hormat akan Engkau. Kagum, hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum,
sudah di bawah kasih karunia Tuhan. Maka kami akan percaya bahwa surga sudah menjadi milik kami. Maka kami tidak berasal dari dunia ini, kami berasal dari surga. Sekalipun kami tinggal di dunia ini, tapi akan kami miliki karakter-karakter surga. Terima kasih Bapak. Kami percaya tubuh dan darah Yesus, dan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami tetap lakukan. Sehingga kami sudah sehat, sudah kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Kita deklarasi, kita memberikan persembahan, ucapan syukur, persepuluhan, apapun yang Tuhan taruh padamu hari ini. Mari kita deklarasi. Maka menaburlah saya di gereja ini, dalam tahun ini juga saya pasti menuai 100 kali lipat ganda. Sebab saya diberkati Tuhan, saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaan-Nya di tempat ini. Amin. Silakan duduk dan persembahan dijalankan. Baik, sambil persembahan dijalankan, pengumuman pertama sekali kita sudah kedatangan saudari Maya. Maya ini berasal dari Sumba Barat ya, Sumba Barat. Sebagai ganti saudari Dian. Baik, untuk anak-anak, untuk yang remaja-remaja, ganti Kak Dian sudah ada ya. Halo? Halo? Amin? Nah, coba Maya sini, perkenalkan dirimu Maya. Apa sudah punya pacar atau enggak? Kalau belum punya pacar berarti masih boleh diganggu. Kalau sudah punya pacar, tidak boleh diganggu lagi. Haleluya. Silakan Maya. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Ya, perkenalkan nama lengkap saya Maya Winda Dendo, biasa dipanggil Maya. Mahasiswa tingkat 4 teologi dari Institut Tinggi Indonesia YPPI Batu. Ya, status mahasiswa. Status mahasiswa. Baik, status yang mahasiswa. Sudah punya pacar atau belum? Masih didoakan, Pak. Masih didoakan, berarti ada kesempatan ya, yang lain ya. Ya, baik, silakan dulu. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Maya. Kita sambut dengan penuh sukacita. Selamat bergabung dalam pelayanan 1 tahun ini ya. Terus yang kedua, tanggal 19 September, 19 Pak ya, ada ibadah ya? Ada ibadah keluarga ya? Ada ibadah keluarga tapi bukan dari gereja kita. Tapi nggak apa-apa, kita tetap hadir, amin. Kita tetap hadir. Jam berapa itu Pak? Oh nanti di Japri aja melalui WA ya, untuk ibadah. Baik, kami menyambut. Bapak dan Ibu ada waktu, silakan nanti tanggal 19, jam ibadahnya nanti menyusul. Terus yang ketiga, di tempat ini juga sudah dibuka sekali lagi les musik ya. Ada keyboard, ada bass, ada gitar. Silakan Bapak dan Ibu mau anaknya dikasih les, silakan daftar nanti ke Pak Fernando ya. Sudah ada jam-jam yang sudah kami buat sendiri, nanti dipilih jamnya hari apa gitu ya. Latihannya boleh di tempat ini atau nanti di belakang dipindahkan. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya berkat, bisa beli keyboard, belikan keyboard di rumah supaya nanti bisa juga Pak Fernando yang datang ke rumah. Dan nanti latihannya hanya 1 jam saja, 1 jam, karena memang itu standarnya. Nah, kita bersyukur ada jemaat Tuhan yang memberikan respon, orang tua yang memberikan respon, dan kita juga bersyukur bahwa generasi pelayan-pelayan Tuhan khusus masalah musik di tempat ini akan terus berkelanjutan. Amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Yes. Ya, Pak, dalam minggu ini tukang tetap sudah saya suruh naik. Jadi kalaupun banjir saya bilang naik, kelotok saja motornya. Tetap saya bilang, karena kanan kiri perlu harus di semen. Ya, musim hujan juga itu masih bisa dikerjakan. Kita bersyukur sudah ada semennya di belakang ya. Tuhan sudah cukupkan. Dan pasir Tuhan pasti tolong sampai ini nanti selesai. Sampai bangunan ini nanti
sempurna. Amin. Baik, itu saja pengumuman. Hari Rabu kita tetap ada pondok Daud 6:30. Nanti di hari-hari berikutnya juga kita akan ada pondok Daud yang akan diatur 1 jam sore hari. Bapak dan Ibu yang masih bekerja tidak usah. Ini wajib kepada para pelayan-pelayan yang ada di tempat ini. Kalau ada waktu silakan datang, itu kemungkinan besar sore 1 jam di ruang ini atau di ruang belakang aja kita buat nanti. Dalam 1 minggu itu kemungkinan ada 3 hari itu. Senin, ada apa dulu? Senin, Jumat sama Sabtu sore hari. Kita ada pondok Daud. Daripada Bapak dan Ibu banyak di pondok Daud saja. Amin. Ya, oke, setuju ya? Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan pimpinan dan Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan,